sedikit Pak memberi Sedikit Pak soal kedatangan hari ini. Oh, udah masuk dulu ya. Oke, Makasih ya Pak. Terima kasih. Nanti Mbak. Oke. Terima kasih Pak Menteri. Sore Pak. Hari ini hari Jumat yang penuh barokah. Kami dari Kementerian Haji melakukan audiensi dengan teman-teman dari KPK. Tentu pertama sebagai kementerian baru kita memperkenalkan diri. Yang kedua banyak hal yang kita sampaikan kepada teman-teman di KPK. Pertama tentu terkait dengan situasi proses haji di kita. Kemudian proses bisnis haji yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita ingin selalu mendapatkan pendampingan dari KPK untuk memastikan bahwa semua proses yang kita lakukan sesuai dengan aturan seperti amanat Presiden bahwa proses haji harus dilakukan dengan akuntabel dan transparan. Yang kedua tentu kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk di-tracking supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji. Terima kasih Pak Menteri. Dari pimpinan KPK menyambut baik tadi kehadiran perkenan dari Menteri Haji dan Umroh untuk ke KPK. Dari pimpinan juga menyampaikan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri dan jajaran untuk dibuat secara transparan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. KPK juga menyampaikan bahwa KPK sudah pernah melakukan kajian-kajian, telaahan, dan bahkan juga penyelidikan terkait dengan kegiatan haji ini. Harapannya ke depan proses terkait dengan pengurusan dan pengelolaan jemaah haji kita ini makin hari makin lebih baik. Jadi prinsipnya KPK sangat mendukung upaya-upaya persiapan, pencegahan, dan nantinya juga pada saat pelaksanaannya KPK akan mendukung. Dalam waktu dekat juga nanti akan ada pembekalan sosialisasi kepada tim dari Pak Menteri supaya juga terus diingatkan khususnya nanti juga pada saat mendekati pelaksanaannya diingatkan sekali lagi bahwa ini adalah tugas yang telah dibiayai negara sehingga diharapkan tidak menerima hal-hal lain, penerimaan yang tidak sah. Terima kasih. Menteri, artinya ini juga tindakan preventif atas kasus yang baru-baru ini masih berjalan? Kita tidak berbicara tentang kasus yang sedang terjadi, kita lembaga baru, kita kementerian baru, kita bersiap untuk menjalankan amanah yang diserahkan oleh Presiden kepada kami. Tapi ada antisipasi nggak sih Pak Menteri soal, kan kemarin ada tuh kasus permainan kuota haji. Tentu semua hal yang terkait dengan kemungkinan kita antisipasi. Kita tadi sudah kita sampaikan beberapa potensi kemungkinan terjadi pelanggaran dan kita berharap ada semacam panduan dari KPK. Menteri, calon pejabat yang disebut dikasih ke KPK namanya boleh di-spill nggak salah satu? Agak banyak, jadi saya kira terlalu banyak kalau di-spill. Berapa orang Pak Menteri? Ada sekitar 200 orang. Paling mencolok di latar belakang apa? Ada dari yang kita serahkan yang dari PHU Kemenak. Kita mengadakan memeriksa beliau, mereka termasuk integritas mereka, dan setelah kita dianggap lolos, kita serahkan ke KPK untuk di tracking dengan track record mereka. Itu 200 orang semuanya Dari atau PHU atau gimana? Tidak semua. Dirjen-dirjen termasuk? Dirjen tidak. Dirjen tidak kita ambilkan dari internal kita, Badan Penyelenggara Haji, dan ada satu yang dari kampus perguruan tinggi. Pak Menteri, dari 200 orang itu kebutuhannya berapa orang, Pak? Sebetulnya kebutuhan lebih banyak dari itu. Nanti yang lainnya akan kita ambilkan dari kementerian lembaga yang lain. Terus kemarin kan sempat disebut tiap tahunnya ada kebocoran sampai 5 triliun gitu dalam proses haji ini. Mungkin menjadi satu bahan yang dibicarakan
dibicarakan dengan KPK? Itu adalah potensi kemungkinan akan terjadi seperti itu karena perputaran uang di haji sekitar 17 sampai 20 triliun. Para peneliti mengatakan bahwa kebocoran yang terjadi anggaran di Indonesia adalah 20 sampai 30%. Nah, kita kalau menggunakan angka itu kemungkinan akan terjadi sekitar 5 triliun itu ketemunya. Tapi itu hanya potensi. Kita perlu nanti teman-teman dari APH mungkin yang menelisik kemungkinan seperti itu. Saya kira cukup. Makasih. Belum. Itu kan 251.000, apakah pembagiannya nanti masih memakai regulasi yang sebelumnya yaitu 92 dan 8%? 92 dan 8% masih tetap sesuai dengan undang-undang. Hanya saja kami kemarin sudah mengusulkan kepada DPR penggunaan pembagian 92% ke provinsi-provinsi itu kita gunakan kembali ke aturan yang ada di undang-undang. Kita ingin menggunakan dasar antrian. Jika kita gunakan antrian sepenuhnya, maka akan terjadi pemerataan. Di seluruh Indonesia antrian akan menjadi 26,4 tahun. Tidak seperti sekarang ini, ada yang 18 tahun, ada yang 40 tahun. Tentu kita masih menunggu persetujuan dari teman-teman di DPR, mudah-mudahan itu bisa terlaksana, atau kemungkinan ada alternatif lain yang tetap bisa diakui ada di dalam undang-undang, yaitu campuran antara penggunaan berdasarkan antrian ataupun berdasarkan jumlah penduduk muslim. Saya kira itu ya, cukup ya. Ajak agar